Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada sebuah interview yang ingin gua angkat kali ini secara spesifik di video kali ini, yaitu bagaimana Erik ten Hag, ya, gua ambil sumbernya dari manunited.com, ini menjelaskan kenapa Ruud van Nistelrooy, kenapa Rene Hake, dua nama asisten dari Erik ten Hag, ya, asisten manajer dari Manchester United, masing-masing dari Belanda. Yang satu dari klub terakhir adalah PSV Eindhoven, yang lainnya berasal dari kota Deventer bersama dengan klub Go Ahead Eagles. Ini didatangkan dan telah menandatangani masing-masing 2 tahun kontrak dengan Manchester United untuk menggantikan Benny McCarthy dan juga Michel van der Gaag. Erik ten Hag mengatakan, saya pikir kita melakukan dengan bagus, kita meraih apa yang kita ingin raih, tapi kita tidak bisa duduk santai, kita ingin bergerak ke depan. Jadi kita sangat senang dengan mendapatkan Ruud van Nistelrooy dan juga Rene Hake untuk mendatangkan dinamika yang baru dan juga untuk mendatangkan inisiatif yang baru, juga inovasi yang baru. Ruud van Nistelrooy ini adalah legenda dari Manchester United, mencetak 150 gol dari 219 pertandingan untuk Manchester United selama 5 tahun 2001 sampai dengan 2006. Mantan striker yang pensiun di tahun 2012 ini memulai karir kepelatihannya di tahun berikutnya, ya. Dan ya, dia memiliki pengalaman dengan PSV Eindhoven dan membawa klub itu menang KNVB Cup di tahun 2023. Ruud van Nistelrooy ini sebenarnya dihubungkan dengan lowongan di Burnley dan juga di Leicester di musim panas. Jadi keputusannya untuk kembali ke Old Trafford ini bisa dilihat sebagai sebuah pilihan sebenarnya, ya, yang akhirnya diambil oleh Ruud van Nistelrooy. Dan Erik ten Hag jelas sangat menghargai nilai-nilai yang ataupun juga valuasi, ya, dari apa yang pernah diraih oleh Ruud van Nistelrooy. Pertama-tama tentu saja Erik ten Hag mengatakan, ya, karakternya yang dia bawa sejauh ini merupakan contoh bagi semua orang ini bagaimana untuk berkembang, ya. Dan tentu saja dia juga akan membawa DNA dari Manchester United, tapi itu merupakan karakter yang sangat kuat dan juga yang telah ditunjukkan sebagai seorang pelatih. Dia memiliki profil yang sangat menarik, sangat ambisius. Dia memiliki skill dan juga memiliki banyak pengalaman. Dia pernah menjadi asisten dari tim nasional Belanda. Di PSV dia pernah menjadi manajer untuk tim muda U19. Dia juga melakukannya sebagai tim U21, ya, tim muda U21 PSV. Jong PSV, artinya tim cadangan PSV, ya, yang ikut berlaga di divisi 1 atau Eerste Divisi Liga Belanda. Dan ya, dia akhirnya juga menjadi manajer dari tim utama PSV. Jadi ada banyak pengalaman, tapi dia masih muda, sangat ambisius, dan juga memiliki semangat yang tinggi. Dengan skill dan juga inteligensinya, dia akan membantu pemain dan juga tim. Profil yang menarik untuk seorang Ruud van Nistelrooy. Bagaimana jenjang karirnya ini benar-benar dimulai dari tim muda PSV Eindhoven. Dia naik sampai menjadi manajer tim utama PSV Eindhoven. Dia juga punya pengalaman di tim nasional Belanda. Dan yang menarik begini, sebenarnya ketika Erik ten Hag datang ke Manchester United 2 musim yang lalu, di situ memang ada keinginan, ya kan, ingin membawa sosok ataupun asisten pelatih yang punya keterkaitan dengan Manchester United. Gue ingat betul ada nama Ruud van Nistelrooy. Bukan Ruud van Nistelrooy, tapi Robin van Persie. Robin van Persie. Lalu ada juga nama Rio Ferdinand yang dikaitkan, Paul Scholes, sampai Gary Neville. Intinya Erik ten Hag memang menginginkan pemain
ataupun mantan pemain ya yang menjadi asisten dia yang memiliki background Manchester United pada saat itu, tapi tidak bisa didapatkan sampai Steve McClaren yang datang. Dan Erik ten Hag melihat memang penting dia punya unsur Manchester United di tim kepelatihannya. Artinya seseorang yang memang punya pengalaman dengan klub ini. Dan saat ini dia bisa mendapatkannya dengan seorang Ruud van Nistelrooy. Dan menurut gue ini merupakan profil yang bagus. Ruud van Nistelrooy tidak sebentar berada di Manchester United. Dia pun juga sebagai pemain sangat disukai oleh fans, sangat difavoritkan oleh fans. Bahkan banyak fans yang menganggap bahwa Ruud van Nistelrooy ini salah satu penyerang terbaik yang dimiliki oleh Manchester United. Sehingga ya ini merupakan modal yang sangat bagus. Ruud van Nistelrooy itu juga tadi disinggung ya, memiliki pilihan lain sebenarnya selain ke Manchester United, tapi dia melihat bahwa ya ke Manchester United ini merupakan pilihan yang paling baik yang bisa dia ambil, dan itu yang terjadi. Dan bagaimana dengan Rene Hake? Di artikel ini disebutkan Rene Hake mungkin tidak cukup familiar ya dengan fans sepak bola di Inggris, tapi pelatih 52 tahun ini memiliki nama yang sangat bagus di Eredivisie dengan klub-klub yang mungkin kurang menonjol ya, termasuk mantan klub dari Erik ten Hag, Go Ahead Eagles dan juga FC Utrecht. Rene Hake ini membawa tim terakhirnya yaitu adalah Go Ahead Eagles ke pertandingan ataupun kompetisi di Eropa, yang tentu saja diharapkan ya ini juga akan, dan ini sesuatu yang luar biasa, dan sesuatu yang luar biasa ini diharapkan bisa menular di Carrington. Jadi dia memiliki banyak pengalaman juga. Erik ten Hag mengatakan seperti itu. Dia memulai sangat muda sebagai seorang pelatih, dan ya dia melatih dari tim yang juga sangat muda ya, dari bahkan umur 6 tahun sampai tim utama. Jadi lebih luar biasa lagi nih jenjangnya, dari tim umur 6 tahun ya, tim U6 katakanlah demikian, dia terus menata karirnya sampai dengan tim senior. Jadi tahun lalu dia ini hanya bekerja dengan tim senior sebagai assistant coach, tapi juga tahun lalu sebagai head coach serta sebagai seorang manajer. Di level kedua, di level tertinggi, dia memiliki pengalaman tersebut di Utrecht. Dan di Go Ahead Eagles, dia memiliki pekerjaan yang luar biasa untuk membawa tim ini ke Eropa, ke Conference League, yang tentu saja ini merupakan kejutan terbesar dari tahun lalu. Ya, gue mengikuti kompetisi Liga Belanda, dan gue juga bisa katakan untuk tim seukuran Go Ahead Eagles bisa bermain di Eropa, ini pencapaian yang sangat luar biasa dan sangat di luar dugaan dari banyak pihak. Tapi Rene Hake mampu melakukannya, luar biasa. Dengan semua pengalamannya, ya sama dengan Ruud van Nistelrooy, mereka akan membantu kita. Mereka akan membawa inovasi, dan mereka akan membawa energi yang baru dan juga dinamika yang baru. Ya menurut gue ini merupakan bagian dari apa yang diinginkan oleh Ineos ya, yaitu garis besarnya bahwa Ineos sebenarnya menurut gue secara dengan amatiran ingin memulai sesuatu yang baru. Oleh karena itulah semua unsur di Manchester United ini direview, dilihat, dan dianalisa serta dibuat keputusan. Apakah akan berlanjut, apakah akan selesai, apakah akan ada perubahan, seperti apa. Erik ten Hag pun juga demikian ya kan. Posisi Erik ten Hag walaupun tetap Erik ten Hag-nya, tapi ada situasi review di sana. Bahkan ada kemungkinan Erik ten Hag tidak menjadi manajer lagi kan di Manchester United. Dan ketika diputuskan tetap Erik ten Hag, ternyata statusnya ataupun situasinya, ini tidak statis. Tim kepelatihan ini dirombak menurut gue, bukan cuma dirubah tapi dirombak oleh Ineos dengan melepas dua berarti ya. Dua nama yang sangat penting ya bagi perjalanan Manchester United di 2 musim yang lalu. Benny McCarthy mampu dalam tanda kutip disebutkan membangkitkan Marcus Rashford ya kan di musim pertamanya, tapi situasi tidak sama di musim kedua. Michel van der Gaag pun juga demikian, disebut merupakan sosok penting di kesuksesan Manchester United di musim pertama, tapi ada kemunduran tentu saja di musim kedua, sehingga sangat wajar tim kepelatihan ini kena evaluasi, dan keputusannya adalah mengganti asisten-asisten dari Erik ten Hag. Dan 2 nama ini
gue yakin pastinya muncul dari Erik ten Hag, tapi profilnya disetujui oleh Ineos. Jangan lupa Sobat Football United, walaupun kedua nama ini memiliki kedekatan dengan Erik ten Hag, direkomendasikan gue yakin pun juga dengan Erik ten Hag, tapi bagaimana Ineos ini juga memegang peranan penting untuk memberikan persetujuan. Dan sebelum memberikan persetujuan, Ineos pastinya juga menimbang ya, dan juga menganalisa, karena gaya Ineos seperti itu kalau gue pikir mereka berbeda dengan gaya-gaya sebelumnya di Manchester United, model-model sebelumnya di Manchester United. Mereka lebih involved, mereka lebih terlibat di keputusan-keputusan terkait dengan sepak bola di Manchester United, dan penunjukan asisten ini merupakan keputusan yang vital dan juga penting, dan gue yakin Ineos pun juga terlibat secara besar dan juga dalam di keputusan tersebut. Kurang lebih demikian ya. Ini merupakan hal yang menarik. Kita lihat akan seperti apa. Tapi kalau gue bisa lihat atau gue perkirakan ya, pastinya ada refreshment, ada penyegaran yang dirasakan juga oleh para pemain di Carrington ya. Dan gue ingin melihat nih bagaimana situasi di pre-season dari Manchester United, sekaligus juga situasi debut ya kan bagi dua asisten manajer ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih Sobat Football United yang selalu mengikuti channel ini. Gue doakan selalu semuanya sehat-sehat, selalu sehat-sehat keluarga dalam lindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, murah-murah rezekinya, dan lancar terus usaha positifnya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.